2, yaitu tentang kalau di 2 kita bahas tentang detail equipment-nya. Kalau di sini kita bahas tentang prosesnya, siklusnya, ya. Nah ini silabi yang mungkin nanti udah ada ya di di e-kampus ya. Saya cantumkan di situ bahwa mungkin kita ada namanya nanti kalau ada waktu kita tambah hidroelektrik kan ya, gitu. Tentang pembangkit listrik tenaga air. Ya. Ini adalah awalnya kita harus tahu dulu tentang hukum termostat 1, hukum termo 2, konsep fleksibel, konsep entropi, dan siklus Carnot ya. Kemudian ke sistem pembangkit tenaga uap. Nah, kita bahas detailnya dari siklus, dari proses ya, dari siklus dan dari proses. Kemudian kita bahas dari peralatan apa yang dipakai di situ ya. Walaupun misalkan ini kita lagi heboh dengan energi baru terbarukan, terutama fokus pada bahan bakar non fosil ya. Tapi alangkah baiknya kita tahu dulu tentang manfaat dari bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga di sini. Ya. Jadi perubahannya lama ya, bertahap, nggak bisa sekaligus ya. Walaupun misalkan sebagian booming dengan solar cell, booming dengan kalau elektrik udah dari dulu ya, kemudian energi angin gitu ya. Makanya itu bertahap. Kita buat peralatan yang digunakan tetap pasti menggunakan kan diproduksi. Diproduksi itu tetap masih menggunakan listrik yang dibangkitkan dari energi bahan bakar fosil. Ya. Nah, kemudian pembangkit tenaga gas ya juga semua akan kita bahas. Kemudian sirkulasi, water sirkulasinya kita bahas di semua ya, di rangkin atau di ikan yang pakai kita menggunakan sistem menara pendingin ya. Kemudian kita harus tahu juga tentang bahan bakar dan pembakaran ya. Jadi, proses pembakarannya seperti apa, dari bahan bakar apa, kandungan bahan bakarnya itu yang apa, kita memilih bahan bakar yang terbaik buat siklus rangkin itu apa ya. Kemudian kita bahas tentang penyimpanan energi ya, energi storage itu seperti apa yang bagus itu, terutama pada energi storage ini bermanfaat pada katakanlah kalau misalkan pembangkit listriknya mengadakan intermittent ya, kita bisa menggunakan. Kemudian kita ke hidroelectric tank ya. Nah ini referensi yang dipakai ya, itu. Saya lupa ini nanti ada dari hidroelectric tank, saya kasih nanti bukunya ya. Di sini juga sebenarnya ada juga, Anda tinggal lihat aja semuanya. Nah, power plant teknologi, power plant engineering, kemudian ini thermal energy storage system and application. Sistem penilaiannya ini ya kita pakai bahwa ada yang namanya aktivitas aktif dan tugas proyek. Itu nanti kita akan semester akhir ya, proyek itu 50%, kemudian tugas atau kuis 10%, UTS 15%, UAS 25%. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan mungkin sudah tahu ya perwalian. Jadi dalam satu SKS itu sekitar 50 menit. Kita 2 SKS berarti 100 menit ya. Itu teorinya ya. Kecuali dalam hal kegiatan mandirinya.
dalam satu SKS itu harus diatur ya, Anda sendiri harus bisa memanage waktu. Tidak hanya tatap muka dengan dosen, ada juga kegiatan mandiri. Anda baca buku atau cari informasi di yang lain. Sekarang gampang kok cari informasi, tinggal masuk Google aja ya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa dasar dari eh, desain dari mesin termal itu adalah ilmu-ilmu termodinamika dan ilmu-ilmu terapan seperti ini. Kenapa? Jadi merupakan dasar yang dipakai untuk mendesain, mengoperasikan, dan menilai kinerja dari pembangkit daya. Ya. Hukum pertama tentang kekebalan energi, Anda mungkin mesti ingat ya bahwa energi itu abadi, ya tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dimusnahkan, ya kekal adanya. Seperti halnya di apa namanya turbin, misalnya kayak di turbin ya, bahwa energi itu hanya berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain. Ya. Energi misalkan dari turbin air itu memanfaatkan eh, energi kinetik dan energi potensial dari air ya, diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin ya, gitu. Yang lainnya ada plusnya ya, seperti itu. Gesekan tidak bisa kita hindari, jelas nanti ada di situ yang namanya eh, rendemen atau efisiensi, bahwa energi masukan itu selalu lebih besar dari keluaran energi yang dibutuhkan atau yang manfaat ya. Jadi mengkonversi energi itu dibatasi oleh angka efisiensi ya. Jadi kita mengkonversi energi, tentu saja kita konversi energi itu karena ada energi yang dibutuhkan ya. Kalau tidak dibutuhkan, buat apa kita konversi ya. Jadi ada angka yang paling bagus itu adalah satu, masuk 10 keluar 10 itu udah bagus banget, tapi itu adalah jarang terjadi seperti itu ya. Paling di bawah 80 ya, di bawah 80. Contohnya untuk pembangkit tenaga uap itu masih di bawah 50% ya. Pembangkit tenaga gas itu energi yang memanfaatnya itu masih di bawah 40% ya. Nah, ini hukum kedua ya, tentang adanya batasan dalam konversi energi dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Bentuk energi yang dikaji adalah energi dalam bentuk panas dan energi dalam bentuk kerja ya. Dalam bidang ilmu termodinamika, hukum kedua sering fokus pada produksi entropi, yaitu suatu sistem adalah selalu lebih besar dari nol atau sama dengan nol. Ini mengingatkan bahwa karena untuk apa? Untuk menegaskan kembali ya hukum kedua ini, bahwa hukum pertama itu adalah tidak diterangkan mengenai arah dari proses ya. Nah, makanya di sini ditambah dengan hukum kedua ya. Kalau hukum pertama kan energi masuk dari keluar, bahwa jumlah energi itu harus konstan gitu ya. Cuma arahnya ini yang tidak tahu, tidak dibahas oleh hukum pertama, maka mungkin hukum kedua. Nah, biasanya kita menganalisis sistem itu ya, terutama dalam analisis energi, ada yang open system, ada yang closed system ya. Kalau istilah lain, istilahnya open system itu adalah volume atur ya. Kalau closed system itu massa atur ya. Jadi model untuk memudahkan kita menganalisis energi. Pokoknya yang bendanya diem, ya, analisis tidak bergerak itu adalah kita gunakan model dengan apa, massa atur atau closed system. Nah, kalau ada aliran massanya masih yang bergerak itu kita gunakan eh, metode open system atau volume atur ya. Itu dari bahasa termo ya.
Nah, seperti ini, ya, tapi kita selalu mengandaikan bahwa kondisinya ideal, ya. Kita anggap di sini suatu sistem di sini adalah alirannya tunak atau SSSFS, ya. Steady state, steady flow system. Ya. Ya, ada energi masuk dan ada energi keluar. Ya, energi itu banyak ya. Ada potensial energi, kinetik energi, internal energi, flow energi. Ya, kemudian ada energi masuk dalam bentuk panas. Ya. Kemudian ada juga yang keluar dalam bentuk gas. Ya. Kemudian ada yang keluar dari sisanya, waste-nya, yaitu potensial energi, kinetik energi, internal energi, dan mengubah energi yang masuk untuk bekerja aja gitu ya. Berapa rendemen atau efisiensinya kita eh, desain itu nanti ya. Nah, ini menurut hukum pertama yang tadi itu balan energinya seperti ini ya. PE1, PE2, IE1, PE1 sama delta Q masuk sama dengan keluar ya. Karena di SSSFS ini adalah DE per DT sistemnya sama dengan 0. Tidak ada yang tersisa di dalam sistem ya. Kita anggap masuk sama dengan keluar ya. Nah, ini deskripsinya menggunakan sistem. Kemudian, nah ini DQ itu yang namanya energi panas itu hanya kebergantungan pada yang masuk ya. Jadi akibat energi panas itu hanya tergantung pada hal yang dapat kita ukur itu adalah temperatur ya dari energi panas ini. Kalau terjadi perubahan temperatur berarti ada energi panas ya. Gitu. Misalkan awalnya dingin, perubahan kalau pada durasi waktu tertentu kemudian panas, nah, berapa delta T-nya itu situ ya, berarti ada energi panas itu ya di sistem. Nah, Anda harus kenal dengan entalpi ya. Entalpi itu adalah merupakan gabungan dari internal energi dan flow energi ya, CP. Energi dalam bentuk kerja ditambah energi dalam ya. Mengenai huruf besar dan huruf kecilnya Anda buka lagi eh, buku termodinamikanya ya. Ini beberapa persamaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem dari sistem terbuka ya. Untuk contohnya untuk SSSF sini ya. Contohnya kettle uap atau boiler atau steam generator di sini. Jadi asumsinya itu tidak ada energi dalam bentuk kerja di situ kettle uap ya. Kemudian perubahan potensial energi dan kinetic energi itu abaikan karena pada posisi level yang sama. Nah, di sini delta Q-nya, perubahan energi panasnya yang kita perhatikan. Ya, ini adalah merupakan selisih dari entalpi fluida yang masuk ke steam generator, ya, itu sama dengan energi panasnya, gitu. Ya. Nah, kemudian dalam turbin gas ya, atau turbin uap. Nah, di sini yang diabaikan itu adalah delta Q-nya, ya, energi yang terbuangnya itu. Itu yang kita harapkan itu adalah delta WSF dan ya delta WSF itu work flow ya, steady flow ya, work steady flow ya. Perubahan entalpi aliran fluida di situ yang dipakai ya. Jadi anggap tidak ada terjadi perubahan energi panas yang keluar di situ. Asumsinya seperti itu ya untuk di kemudian untuk pompa air. Nah, di sini perubahan panas juga diabaikan ya. Perubahan energi potensial diabaikan ya. Energi kinetik diabaikan. Energi perubahan energi dalamnya diabaikan. Nah, di pompa ya. Nah, di pompa itu
Yang berlaku adalah fluidanya dianggap incompressible. Ya, jadi volumenya dianggap sama, volume masuk sama volume keluar dianggap sama. Ya, jadi incompressible. Berbeda dengan kompresor. Kalau pompa kan untuk fluid, ya. Nah, kalau untuk sejenis pompa itu untuk gas itu biasanya disebut kompresor. Nah, di situ dianggap kalau di kompresor itu dianggap bahwa fluidanya kompresibel, ya, dapat dikompresi. Nah, kalau di pompa dianggap fluidanya sebagai fluida incompressible, tidak akan terjadi perubahan volume. Ya. Misalkan di pompa itu kalau misalkan kapasitas alirannya berapa? Kapasitas aliran itu sama dengan debit. Misalkan 3 meter kubik per second. Dalam satu detik dia itu 3 meter kubik dialirkan ke pompa itu. Ya. Nah, ini kerja yang dibutuhkan oleh pompa itu ini. Ya. Nah, ini harap perhatikan ya bahwa yang namanya turbin dengan pompa berbeda. Kalau turbin itu menghasilkan kerja, ini yang bermanfaat buat kita. Kalau pompa itu butuh kerja, ya butuh kerja. Ingat, ya. Jadi perlu energi dari luar. Kalau supaya pompa itu bisa beroperasi, ya. Nah, itu untuk nozzle, ya, untuk nozzle. Nozzle itu idealisasinya seperti itu. Cuma yang kita manfaat itu kecepatan aliran keluarnya, ya itu harus kita desain. Seberapa besar itu nozzle itu kecepatan aliran berapa meter per second. Seperti halnya contoh Anda kalau cuci motor atau cuci mobil di situ menggunakan high pressure cleaner gitu. Supaya kecepatannya tinggi itu digunakan nozzle di situ ya dengan tekanan tertentu airnya bisa menyembur pada kecepatan tinggi. Si kotoran yang nempel di sepeda motor Anda atau di mobil Anda itu akan akan tidak tahan terhadap laju aliran momentum yang tinggi di situ ya. Jadi ini supaya laju aliran momentumnya tinggi, ya, maka kecepatannya harus tinggi. Kemudian katup. Nah, di sini tidak disebut seperti ini. Kita tentu saja menggunakan katup dalam ini untuk kontrol aliran, ya. Nah, pada closed system di sini, ya, selalu mengacu pada referensi perbedaan waktu. Nah, sistem dikaji selama waktu tertentu sampai sistem stabil. Ya, artinya kalau Anda mengadakan apa, menguji alat atau eh, mengetes alat atau mengetes objek yang kita teliti itu, kita ambil data pada saat kondisi yang steady, ya, yang stabil. Kalau tidak stabil, datanya berubah-ubah itu tidak bisa kita pakai untuk data yang absah, gitu ya. Jadi kondisi satu untuk tanda awal proses sistemnya ditahan dalam selang waktu tertentu sampai sistem stabil. Kondisi dua adalah tanda untuk sistem sedang ditahan dalam selang waktu tertentu. Jadi kondisi awal, kondisi air itu kondisinya harus stabil ya dalam pengambilan data. Ya, di sini bahwa Q plus delta Q sama dengan U plus delta WM. Ya, ini di sini tidak ada PP ya. Di sini ya, tidak ada flow energi, tidak ada aliran massa di sini. Ya. Kemudian Anda juga harus tahu siklus ya, tentang siklus bahwa siklus adalah suatu proses berkesinambungan mulai dan berakhir pada kondisi yang sama dan dapat berulang dalam jangka waktu tertentu. Tapi waktunya tidak pasti. Ya. Nah, salah satu siklus yang mungkin Anda udah kenal adalah siklus Carnot seperti ini ya. Siklus mesin 2T reversible. Ya. Nah, ini siklus ideal Carnot. Ya. Kemudian mengenai
parameter atau persamaan yang dipakai untuk membahas tentang gas ideal juga Anda harus perhatikan juga dalam mesin konversi energi satu ini ya. Kita tahu persamaan Wheeler-Lusac di sini ya tentang VP MRT ya. Persamaan gas ideal. Dan ini berupa persamaan yang terdapat dalam gas ideal. Di buku ada itunya tabelnya seperti ini. Nah, yang dinamakan dengan isi ideal adalah kompresibilitasnya harus sama dengan 1. Ya. VP per MZRT itu harus sama dengan 1. Ya. Kalau tidak sama dengan 1, itu adalah gas real. Ya. Itu karakteristik dari gas. Nah, ini beberapa karakteristik gas yang real dan gas ideal. Jadi untuk mencapai 1,0 itu agak berat. Ya. Tapi dalam desain alat kita biasanya dalam kondisi alat ideal, ya, dalam analisis siklus dan analisis proses semua dalam kondisi ideal. Ya. Kenapa harus dalam kondisi ideal? Supaya nanti kalau sistem yang didesain udah jadi, nanti kalau kita uji prosesnya tidak terlalu melenceng jauh dari kondisi realnya ya. Jadi dengan ideal misalkan idealnya itu 10, pas kita uji mesti jadi 8. Minimal segitu, jangan sampai idealnya kita 10, pas kita uji jadi 2, itu jauh ya. Supaya kita tahu referensinya itu adalah ke kondisi yang ideal. Nah, tentang entalpi uap, Anda harus sudah paham, baca lagi buku termonya, ya. Diagram TS, diagram apa. Nah, ini kemudian sifat-sifat cairan subdingin juga Anda perhatikan, gitu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, ini mengulang dari termodinamika ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke. Belum ada pertanyaan, Pak. Masih Silakan. memahami, Pak. Ya. Silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Masih memahami, Pak. Oh, gitu. Ya. Kita lanjut ya. Ini beberapa statement tentang hukum kedua. Ya. Nah, menurut Kelvin and Planck itu kita tidak mungkin ya. Ini kaitannya dengan hukum kedua, bahwa hukum kedua itu pasti ada produksi entropi setiap prosesnya, bahwa tidak mungkin kita mendesain suatu sistem yang seperti itu. Ya. QA 100% menjadi W. Nah, itu sesuatu yang impossible. Ya. Kemudian ada pernyataan lagi dari Clausius. Nah, bahwa di sini it is impossible to construct a device which we operated and cycle to produce effect. Transfer heat from a cooler to a hotter body. Tidak mungkin kita mentransfer energi panas dari kondisi rendah ke kondisi tinggi. Ya, yang namanya energi panas itu adalah selalu berpindah dari potensi tinggi ke potensi rendah. Ya. Kemudian di sini kedua statement itu digabungkan maka menjadi sesuatu yang terjadi seperti sekarang ini, ya.
seperti itu. Digabung dari yang tadi itu, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini penjelasan dari hukum kedua, Anda perhatikan di sini. The second law of thermodynamics is a fundamental law of nature, and arguably one of the most valuable discoveries of mankind. However, this law is slightly confusing for most engineers or students. The main reason for this is because it has so many complex terms in it, and that there are many ways that this second law can be stated. But most importantly, majority do not understand what are the applications of this law. In this video, we will create a real physical insight into this law with a minimum use of mathematics. The million-dollar question is, for what purpose is this law used? One of the main uses of the second law of thermodynamics is to determine whether a process is spontaneous or not. Let's consider a few examples. Here, two gases are mixing together. Air is being leaked from a balloon, and the mass is falling down, and the hot tea is losing its heat. You can see that the process of moving from state 1 to state 2 will happen spontaneously, which means without any external aid. But what about the opposite process? Will that happen spontaneously? Would this mixed gas become unmixed spontaneously without any external aid? From your own experience, you know this will not Ya, happen. kaitannya dengan So this arah process proses. is not spontaneous. However, Dari satu according ke to the dua rules of adalah energy iya, tapi conservation, dibalik dari dua ke satu adalah tidak mungkin, kecuali kita menambah energi, ya. because in both states, the energy is the same. So what is missing here? There must be one more law, which governs the direction of a process. And that law is second law of thermodynamics. Now, probably you have a question in your mind. Do I really require a law just to predict the direction of a process? I can predict the direction of all these processes from my intuition. If you do have such questions in your mind, let us analyze one more example. This is a chemical reaction. Here, I am putting two chemicals together in a chamber, and I am waiting for a reaction to happen. I want to check whether two blue atoms react with one yellow atom to form a new molecule. Do you have an answer for this? This cannot be predicted from intuition. This is exactly... Oke, ini waktunya habis, saya tutup dulu ya. Nanti ada join lagi ya.